Naskah Voynich adalah sebuah buku tua berusia lebih dari 600 tahun, yang ditulis dalam bahasa atau kode yang tidak bisa dibaca siapapun hingga hari ini. Buku ini berasal dari abad ke-15, sekitar tahun 1404 sampai 1438, dan memiliki 234 halaman berisi tulisan tangan, gambar-gambar, dan simbol-simbol yang sangat aneh. Meskipun ribuan ahli dari berbagai negara telah mencoba memecahkan misteri ini selama lebih dari 100 tahun, sampai sekarang masih belum ada yang berhasil membacanya dengan benar. Itulah mengapa naskah ini dikenal sebagai buku paling misterius di dunia. What the Voynich manuscript is very difficult to say because nobody has been able to read a word of it for 400 and some years. Buku ini baru dikenal dunia pada tahun 1912 ketika seorang kolektor buku tua bernama Wilfred Voynich menemukannya di Italia. Sejak saat itu, nama penemunya menempel pada buku tersebut. Namun, sejarah buku ini lebih panjang dari itu, sekitar 300 tahun sebelum Voynich menemukannya. Buku ini dimiliki oleh Kaisar Rudolf II, seorang penguasa Eropa yang terkenal karena mengumpulkan barang-barang langka dan misterius. Rudolf membayar harga sangat tinggi untuk buku ini, sebesar 600 koin emas, atau setara dengan $90.000 hari ini. Di antara tahun pembuatan buku, yaitu sekitar awal tahun 1400, dan pada masa kepemilikan Rudolf sekitar akhir tahun 1500, sejarah buku ini hilang dari catatan sejarah. Kita tidak tahu siapa yang membuat buku ini, di mana, atau mengapa. Ini adalah bagian pertama dari misteri naskah Voynich. And if we're not meant to read something, what could that be? Why? What kind of purpose for a book, which was a significant investment of time and money? I mean, this is not a cheap production. Why would somebody do that and make it illegible? Para peneliti di Universitas Arizona menguji perkamen buku menggunakan penanggalan karbon, yaitu sebuah teknik ilmiah yang digunakan untuk menentukan usia barang-barang kuno. Hasilnya menunjukkan dengan jelas bahwa perkamen ini benar-benar berusia 600 tahun. Sekitar tahun 1404 hingga ke 1438, ini membuktikan bahwa buku ini asli dari abad ke-15 dan bukan hasil dari pemalsuan modern. Peneliti juga menganalisis tinta, cat, dan perkamen menggunakan peralatan canggih. Semuanya menunjukkan teknik penulisan abad ke-15 yang autentik. Tidak ada satupun bahan yang tidak sesuai dengan periode tersebut. Jika ini adalah pemalsuan, itu akan menjadi pemalsuan paling sempurna yang pernah ada. Dan tidak pernah ada pemalsuan sesempurna itu dalam sejarah. Pada tahun 2024, peneliti menemukan kolom alfabet Latin tersembunyi di halaman pertama buku, yang hanya dapat dilihat dengan teknologi imaging canggih. Ini adalah bukti bahwa orang-orang di masa lalu juga mencoba untuk membaca buku ini, namun gagal. Bahkan dengan akses ke informasi yang mungkin tidak kita miliki sekarang. Dari 234 halaman naskah Voynich, terbagi menjadi beberapa bagian yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Bagian herbal merupakan bagian terpanjang dalam naskah Voynich. Sebanyak 126 halaman, mencakup lebih dari setengah keseluruhan halaman manuskrip. Setiap halaman biasanya menampilkan satu atau kadang dua ilustrasi tanaman berukuran penuh, dengan beberapa paragraf teks pendek yang ditulis dengan hati-hati mengelilingi gambar tanpa menutupinya. Yang menarik adalah, gambar-gambarnya terlihat unik, orisinal, dan nampak tidak disalin dari manuskrip lain, seperti kebiasaan pada masa itu. Namun, hanya sedikit dari tanaman itu yang dapat diidentifikasi secara pasti, seperti wild pansy dan maidenhair fern. Sebagian besar dari gambar itu terlihat seperti gabungan dari bagian-bagian tanaman yang berbeda. Misal, akar dari satu spesies digabungkan dengan daun dari spesies lain dan bunga dari spesies lain juga. Ilustrasi ini kemungkinan besar terkait dengan pengetahuan farmakologis dan pengobatan herbal abad ke-15. Bagian ini berisi 12 halaman diagram melingkar yang menampilkan simbol-simbol zodiak seperti dua ikan untuk Pisces, banteng untuk Taurus, dan pemburu dengan busur silang untuk Sagittarius. Setiap diagram zodiak memiliki 30 figur perempuan yang disebut nymphs, tersusun dalam dua atau lebih pita konsentris. Sebagian besar telanjang dan masing-masing memegang bintang berlabel atau terhubung dengan bintang melalui semacam tali. Yang tidak biasa dari bagian ini adalah zodiak dimulai dengan Pisces, bukan Aries. Dan dua zodiak terakhir, yaitu Capricorn dan Aquarius, justru hilang.
Bagian ini adalah yang paling tidak biasa dalam naskah Voynich menurut para ahli. Terdiri dari 20 halaman yang menampilkan teks padat diselingi beberapa gambar figur perempuan kecil yang sebagian besar telanjang, beberapa mengenakan mahkota, sedang mandi dalam kolam atau bak yang terhubung melalui jaringan pipa yang rumit. Kolam-kolam itu biasanya dicat hijau, mengingatkan pada ilustrasi dalam manuskrip De Balneis Puteolanis yang menggambarkan pemandian obat terkenal di Italia. Beberapa ilustrasi memberikan kesan presentasi proses kimia atau alkimia. Bahkan, ada yang menyerupai organ tubuh manusia seperti rahim, tuba falopi, dan ovarium. Bagian ini mungkin berkaitan dengan pengetahuan medis perempuan, kesehatan reproduksi, atau praktik terapi air yang populer pada masa medieval. Bagian kosmologi terdiri dari 14 halaman yang menampilkan diagram melingkar dengan sifat yang lebih abstrak dan sulit dipahami. Diagram-diagram ini bersifat geometris dan tidak selalu mudah diklasifikasikan. Yang paling mencolok adalah halaman lipat 6 panel yang menampilkan 9 lingkaran saling terhubung, yang disebut sebagai rosette spade. Banyak peneliti menganggap gambar ini sebagai peta atau representasi kosmologis tentang tata alam semesta, bulan dalam setahun, atau angin. Bagian farmasi mencakup 16 halaman dengan format sangat konsisten. Di sisi kiri setiap halaman terdapat gambar-gambar wadah atau toples yang menyerupai peralatan apotek, bervariasi dari bentuk sederhana hingga yang sangat rumit. Di sebelah kanan wadah-wadah itu, tersusun barisan gambar-gambar kecil berupa bagian-bagian tanaman yang terisolasi seperti akar, daun, dan bunga. Total terdapat 57 baris dengan sekitar 241 fragmen tanaman menurut perhitungan Theodore Peterson. Yang menarik, beberapa gambar tanaman kecil ini jelas merupakan salinan dari sebagian gambar tanaman besar di bagian herbal. Bagian ini kemungkinan besar berisi resep atau formula ramuan obat dengan instruksi tentang bagian tanaman mana yang harus digunakan. Bagian terakhir terdiri dari 23 halaman yang hampir seluruhnya berisi teks padat tanpa ilustrasi signifikan, hanya dihiasi dengan bintang-bintang kecil di margin kiri. Teks dibagi menjadi paragraf-paragraf pendek, masing-masing ditandai dengan satu bintang bermata 7 atau 8. Beberapa dicat merah atau memiliki pusat merah atau kuning pudar, dan sebagian memiliki ekor. Format ini mengingatkan pada buku resep atau indeks. Bagian ini sering dianggap berisi resep atau instruksi yang mungkin memberikan kunci untuk memahami ilustrasi di bagian-bagian sebelumnya. Atau mungkin berisi formula pengobatan, ritual, atau prosedur lain yang penting. The manuscript isn't just random scribbles, it's organized into what appear to be sections, each with its own theme. This organized structure hints at purpose, as if the manuscript was meant to teach or record knowledge, but its content remains inaccessible. Buku ini ditulis dalam bahasa atau kode yang disebut Phoenicis, yaitu nama yang diberikan para peneliti modern. Bahasa ini menggunakan 15 hingga 30 simbol atau huruf yang belum pernah ditemukan di tempat lain di dunia. Tidak ada satupun dokumen lain yang pernah ditemukan yang menggunakan huruf-huruf sama. Analisis tulisan tangan yang detail menunjukkan bahwa buku ini tidak ditulis oleh satu orang, tetapi oleh setidaknya 5 orang berbeda. Mereka bekerja sama dalam sebuah proyek terkoordinasi, mungkin di sebuah biara atau lembaga akademis besar. Pada tahun 1976, seorang ahli kriptografi bernama Prescott Carrier menemukan sesuatu yang aneh, di mana teks dalam buku tersebut memiliki 2 gaya atau dialek yang berbeda. Salah satunya sering ditemukan di bagian tanaman dan obat-obatan. Sementara yang lain sering ditemukan di bagian figur wanita dan bintang. Because the manuscript refuses to yield answers, speculation has run wild. One theory is that it's a kind of medieval encyclopedia of herbal medicine, possibly written in code to protect valuable knowledge from rivals. Another suggests it's a form of glossolalia, or speaking in tongues, written down by someone in a trance-like state. Some have gone as far as suggesting alien origins, claiming the plants are not of Earth and the language belongs to another species. A more grounded theory is that it was created by a clever hoaxer during the Renaissance to impress wealthy patrons. After all,
mysterious knowledge was highly marketable at the time. But if it is a hoax, it's an unusually elaborate one, requiring painstaking consistency across hundreds of pages, which raises the question, why go to so much effort for something that, at the time, had no guarantee of lasting fame?